Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بارك الله فيكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah, pelajaran penting bagi umat manusia, bagi umat Islam. Dan insyaallah pada hari ini, sebelum kita ambil tafsir surat Al-Fatihah, saya ingin mendengar bacaan perwakilan dari ikhwah, baik dari sini atau dari sini atau dari tengah, surat Al-Fatihah. Fadhal antum. Panitia, siap-siap panitia yang lain, DKM yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan yau, jangan yau, 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 bukan yau, 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 yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf O, adanya huruf U. Yau, yau, bukan yau, 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 U, bukan O. Yaumiddin, yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bibir saya mustaqim, mustaqim, langsung tarik, mustaqim, bukan mustaqim, mustaqim. Kalau mustaqim tebal, sinnya ikut tebal, jadi langsung ditarik, mustaqim, 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 bukan mustaqim, mustaqim. Kalau mustaqim sinnya ikut apa? Tebal, padahal sinnya tipis di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Untuk dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, bukan nasta'in. Bukan nasta'in. 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 Iya kan Bu? Iya kan? Iya. Iya kan berdua iya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Layak untuk jadi imam insyaallah. Kalau Syekh Abdurrahman Sudes tahu bacaan antum, mungkin antum disuruh jadi imam Masjidil Haram mungkin. Siapa dari sini? Anak muda aja yang muda-muda, anak sama bapak-bapak yang sepuh-sepuh kok nggak enak mau nunjuk. Terserah lah, yang muda-muda, yang muda-muda. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus-bagus bacaannya, Masya Allah. Cukuplah insya Allah. Kita akan bahas tafsirnya sekarang insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini biasa disebut dengan al-isti'adzah, minta perlindungan. Dan dianjurkan bagi seorang muslim setiap kali mau membaca Al-Quran untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dan apa sih arti isti'adzah? Isti'adzah al-iltija' ila Allah, berlindung kepada Allah. Wa talabun minhu tabaraka wa ta'ala an yu'ida 'abdah wa an yuqiyahu minasyaitonir rajim. Permintaan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi hambanya dari godaan syaitan. Ar-rajim. Ar-rajim ini kok bahasa kita ini terkutuk, yang terlaknat. Tapi rajim itu dari asal rojam, ar-rajm. Sebenarnya ar-rajim ini bukan langsung artinya terkutuk begitu ya. Yang terlaknat. Ar-rajim itu dari kata ar-rajm, dari kata-kata ar-rajm. Rajm itu apa? Kalau orang melakukan zina, rajam, berzina dan dia sudah menikah dengan nikah yang sah, maka dirajam sampai mati. Dilemparin apa? Batu. Dilempari batu dan tidak perlu ditanam badannya, sudah duduk biasa aja, boleh diikat atau tanpa diikat, suruh duduk dilemparin batu dari arah belakang. Jadi yang dikenakan bagian sini, bukan dari depan lemparnya. Jelas ya cara merajam orang kayak gitu. Karena wajah ini mulia, makanya juga nggak boleh dalam Islam memukul apa? Wajah. Wala tadribil wajah, dalam hadis yang sahih, jangan kalian memukul wajah. Bapak-bapak kalau marah sama ibu, jangan sampai mukul apa? Wajah. Kalau harus memukul, memang harus memukul, pukullah pantatnya gitu. Begitu. Yang banyak dagingnya lah pokoknya dipukul. Demikian juga anak, dalam memukul anak juga mengharuskan harus dipukul, jangan pukul wajah. Nah, kenapa setan dikatakan rajim, dilempari? Memang dia dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setan ini di antara pekerjaan mereka mencuri kabar dari langit. Dan Allah jaga langitnya dengan bintang-bintang, gugusan bintang. Fungsinya bintang itu untuk menghiasi langit. Yang kedua, fungsi bintang untuk melempari apa? Syaitan. Disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan telah aku hiasi langit-langit dengan bintang-bintang. Dan aku jadikan bintang tersebut sebagai alat pelempar setan. Makanya dia dilempari rajim. Tapi kalau kita ya setan yang terkutuk begitu aja kan. Adalah asal muasalnya seperti itu. Nah,
Wa innama syuri'atil isti'adatu baina yaday tilawati kitabillah. Kenapa disyariatkan setiap kali kita membaca Al-Quran, baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena syaitan asyadda ma yakunu hirsan ala sarfil abdi an hadzal kitabil azim. Karena syaitan berusaha sekuat tenaga dan mereka bersungguh-sungguh untuk memalingkan manusia, memalingkan hamba-hambanya Allah dari Al-Quran ini. Digoda gimana caranya agar mereka tidak membaca Al-Quran, dipalingkan sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Syaitan amat sangat benci sama orang yang dekat dengan Al-Quran. Wal fawz bi hidayatiha wal wuquf ala ma'aniha wa madhaminiha wa ta'thir biha. Syaitan amat sangat benci dan berusaha memalingkan orang untuk mengambil hidayah, memalingkan hamba-hambanya Allah yang pengen mengambil hidayah dari Al-Quran, yang pengen mentadaburi, merenungi kandungan isi Al-Quran, pengen khusyuk, pengen meneteskan air mata dengan baca Al-Quran. Syaitan amat sangat benci sekali dengan orang-orang seperti ini. Fasyuri'a lil 'abdi ay yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Makanya disyariatkan kepada setiap hamba yang baca Al-Quran untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Sampai pun apa? Agar supaya bacaan Al-Qurannya benar-benar bacaan yang aman, selamat dari gangguan dan was-wasnya syaitan, dari hembusannya syaitan, dari tiupan-tiupan godaan syaitan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disepelekan ini. Jangan disepelekan dalam ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan disepelekan. Ada kondisi-kondisi yang kita disyariatkan juga menyebut kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim selain ketika kita membaca Al-Quran. Ketika apa? Kondisi-kondisi yang kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika apa? Ketika enggak menguap, enggak ada syariatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada. Bid'ah kalau Anda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bid'ah ini. Enggak ada syariatnya. Rasulullah SAW cuma mengatakan at-tasa'ubu minasyaitan wa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu istata'a. Sesungguhnya menguap itu dari godaan syaitan, dari pengaruh syaitan. Maka kalau salah satu di antara kalian menguap, tolong ditahan, usahakan ditahan. Kok masih terbuka, baru tangannya maju. Wah, gitu. Kok sudah bisa ditahan dengan gini, ya nggak usah maju tangannya. Tapi kalau memang nggak kuat gigi kita untuk menahan, apa? Kita tutup dengan tangan kita, tangan kiri kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibuka, kalau menguap itu jangan buka. Aduh ya Allah, bahkan ada keluar suaranya. Ini syaitan suka sekali. Dan tidak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan kita disyariatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ketika marah. Ketika marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ghadab minasyaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Nah, di situ disyariatkan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dan ketika mengucapkan asyaitan juga yang benar, asyaitan. Syaitan itu, asyaitan itu dari kata-kata syata. Ada yang mengatakan syata, ada yang mengatakan syatana, dari kata-kata syatana.
Syata ini yang keras dan pembangkang. Artinya syatana ini yang keras, yang sukanya itu tamarrud gitu ya, sukanya membangkang, itu syatana atau syata. Maka dalam mengucapkannya juga harus benar. Kalau kita salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya setannya nggak pergi, karena yang dituju bukan dia. Oh, ini bukan saya kan syaitan dari syaitana, ini bukan saya ini. Maka dalam mengucapkannya hati-hati ini ya, jangan salah dalam mengucapkan asyaitan. Nah, syaitanir rajim, syaitan. Nah, asyaitan asalnya dari syaitana tadi. Tapi kalau syaitan apa sih artinya? Asyaitan al-atil mutamarrid, yang suka berbuat maksiat dan pembangkang. Al-ghawil mubwi li'ibadillah, yang tersesat dan menyesatkan hamba-hambanya Allah. As-sadillahum an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, yang senantiasa menghalang-halangi, menutupi hambanya dari pintu-pintu, menghalangi hamba-hambanya Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, menutupi pintu-pintu ketaatan bagi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang menghalang-halangi orang lain untuk mentaati Allah, berarti ini syaitan. Kalau ada manusia menghalang-halangi hambanya Allah untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk hadir di majelis taklim, untuk belajar ilmu agama, ini pintu-pintu ketaatan, jalan-jalan ketaatan, pintu-pintu kebajikan dan kebaikan fisabilillah, kok ditutupi sama mereka, dihalang-halangi, berarti ini apa? Setan. Na'udzubillah min dzalik. Ada pengajian dibubarin, berarti apa? Setan. Setan ini cuman wujudnya manusia. Kan setan enggak cuman dari bangsa jin, minal jinnati wan nas. Ar-rajim tadi, ar-rajim asalnya ar-rajim dari rajam tadi, itu dari sisi bahasanya. Tapi maksud dari rajim di sini al-matrudul mub'ad al-mal'un, yang terusir, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah dan yang terlaknat. Al-matrud yang terusir, alladzi abadahu Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatih, mereka yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Walamma kana mub'adan 'anil rahmati arada an yub'ida ibadallahi anha, dan tatkala mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dilaknat, diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diusir dari mana, ikhwan? Diusir dari mana? Surga, dari jannahnya Allah. Tatkala mereka kondisinya seperti ini, dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka mereka berupaya menjauhkan umatnya Muhammad, menjauhkan umat manusia dari rahmatnya Allah. Cari teman, gak mau sendirian, gak mau bangsa setan aja yang dijauhkan. Mereka pengen cari teman, biar semuanya terjauhkan dari rahmatnya Allah. Wa yuridul ladina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Subhanallah ya ikhwan. Ternyata bukan cuma setan ini yang berkehendak menjauhkan kita dari rahmatnya Allah, sampai manusia-manusia yang menyimpang dari jalan ketaatan, kata Allah. Sampai manusia-manusia yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah, para pemabuk, para pezina, apa saja, siapa saja yang menyimpang dari jalan ketaatan, mereka menghendaki orang lain juga seperti dirinya.
Maka para pezina, perempuan-perempuan pelacur itu pengen wanita-wanita seluruh pelaju ini jadi apa? Pelacur. Makanya pencuri itu berusaha cari teman untuk diajak apa? Mencuri. Rata orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah berusaha untuk cari teman. Hati-hati makanya. Hati-hati ya kawan. Rata. Kasus-kasus kriminal yang ada di kota kita dan di luar kota kita juga, rata mereka punya komplotan, punya grup. Makanya kalau ketangkap satu biasanya terus ketangkap apa? Teman-teman. Sampai teroris ada apa? Komplotannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ini. Orang yang menyimpang dari jalan ketaatan kepada Allah, ahli maksiat, pelaku dosa besar, yang sudah kecanduan dengan dosa, mereka berupaya, bahkan menginginkan dengan sekuat tenaga mengajak orang lain untuk berbuat maksiat seperti dia. Na'udzubillahi min dzalik. فطلب من العبد أن يستعيذ فطلب من العبد يستعيذ بالله من الشيطان اللعين المتمرد. Maka diminta dari kita, ikhwani, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mau baca Al-Qur'an. Diminta kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari setan yang suka membangkang ahli maksiat, alladhi ya'malu ala sarfil insani an ta'atillahi wa ibadatihi wal fawzi birahmatihi, yang mana setan-setan ini berupaya memalingkan hambanya Allah dari jalan ketaatan kepada Allah, yang memalingkan mereka dari beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ibadah yang benar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitan itu benci sekali sama orang yang mengajak pada sunnah, beribadah sesuai dengan apa? Sunnah, dan suka sekali dengan pelaku-pelaku bid'ah, karena ini menyimpang dari jalan ketaatan. Bahkan dosa besar itu nomor sekian. Bid'ah, perkara yang baru dalam agama, di atas namakan agama, itu lebih disukai oleh siapa? Syaitan. Kenapa? Karena itu jalan. Bid'ah itu jalan atau cara beribadah yang tidak sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sesuai dengan caranya dan petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW. Jalan ke Jakarta itu lurus, ikuti aja sampai. Bid'ah itu enggak ke kanan, muter terus balik ke kiri, enggak sampai ke sana. Makanya ini disenangi banget, karena kalau beribadah dengan cara ini enggak akan sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya baik, perhatikan. Meskipun niatnya baik, tapi kok pakai metode beribadah bukan dengan caranya yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya, tidak akan sampai kepada Allah. Allah ngeri ya ikhwan. Setan yang luar biasa. Makanya bid'ah, perkara yang baru dalam agama ini, lebih disukai setan daripada dosa besar. Orang malam tadi berzina, umpamanya tadi malam berzina, dia tuh paham zina ini haram. Mana ada orang pelaju muslim berzina terus mengatakan zina itu kan halal? Tidak ada, insya Allah. Pasti dalam hatinya mengatakan haram. Insya Allah cepat atau lambat, dengan dia berkeyakinan itu haram, dia akan meninggalkan itu dengan sendirinya, karena dia paham, yakin zina ini haram. Tapi coba orang berbuat bid'ah sebelum azan nyanyi, habis azan
nyanyi lagi umpamanya gitu kan. Itu zikir-zikir yang meresahkan sekarang di negeri ini. Nah, dia berkeyakinan ini nggak mungkin haram, ini ibadah. Mereka berkeyakinan melakukan itu ibadah. Makanya susah orang yang melakukan bid'ah itu bertobat dan meninggalkannya. Karena apa? Karena berkeyakinan apa yang dilakukan dari bid'ah tersebut mereka meyakini atau beranggapan itu adalah ibadah atau mengatasnamakan ibadah, sehingga nggak mungkin ditinggalkan atau susah untuk ditinggalkan. Makanya dari itulah syaitan lebih menyukai bid'ah daripada maksiat, lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya Allah seringkali mengingatkan subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah setan. Bukan khutwah, langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim, baru bismillah gitu. Al-basmalah min kitabillah. Bacaan basmalah itu ya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk dari Al-Quran. Dan disebutkan lafaz bismillah di setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Surat Bara'ah atau surat At-Taubah. At-Taubah itu setelah surat apa? Al-Anfal. Habis surat Al-Anfal terus surat At-Taubah. Wal basmalah kalimatu isti'anatin billah. Basmalah itu artinya kalimat yang mengandung makna minta pertolongan kepada Allah. Kalau isti'adah tadi minta perlindungan. Tapi bismillah ini mengandung makna minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna bad'i tilawah bil basmalah. Apa makna maksud dari mengawali setiap baca surat dengan bismillah? Ay anna man yatlu kitab Allah yabda'u tilawatahu musta'inan billah. Yaitu orang yang membaca Al-Quran maka dia mengawali bacaannya dengan minta pertolongan kepada Allah, karena bi ada huruf ba kan itu. Ba itu dalam bahasa Arab artinya ba itu saja, satu huruf ba itu saja dalam bahasa Arab itu artinya minta pertolongan. Masya Allah, ini tidak akan Anda temui dalam bahasa apapun satu huruf sudah memiliki apa? Makna. Satu huruf ba saja, ba sudah memiliki makna minta pertolongan. Subhanallah, ini luar biasa bahasa Arab ini. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya sedunia. Bahasa yang pertama kali diturunkan di dunia dan terakhir kali akan dicabut oleh Allah. Bahasa yang paling awet sedunia. Allahu Akbar. Dan orang Palembang itu sebenarnya tinggal sedikit aja lisannya itu, tinggal mubah dikit aja jadi orang Arab insya Allah. Makanannya sudah makanan Arab, ya kan? Hidupnya sama orang Arab, jajanannya jajanan orang Arab, tinggal sedikit aja. Ada kampung Arab, tinggal mubah lisannya dikit, insya Allah nggak galak, nasi lemak nggak gitu lagi sudah. Ngomongnya pakai bahasa Arab, tinggal mubah dikit aja. Mubah dikit nih ya belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. Bahasa yang paling kaya. Mutabarrikan bi dzikri ismihi tabaraka wa ta'ala. Minta pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ngalam berkah, mencari berkah dengan menyebut namanya Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Jadi namanya Allah pasti mendatangkan berkah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Subhanahu wa taala. Allah, tanda yang menunjukkan akan Allah Subhanahu wa taala. Rabb Subhanahu wa taala. Lafaz yang menunjukkan akan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Allah dari kalimat apa itu? Allah itu dari kalimat aliha ya'lahu. Allah maknanya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi ajma'in, yang memiliki peribadatan, yang memiliki peribadatan dan penyembahan, yang berhak mendapatkan peribadatan dan penyembahan dari makhluknya. Rabb yang wajib diibadahi oleh seluruh makhluknya. Wa huwa dalun ala uluhiyatillah. Allah menunjukkan akan tauhid uluhiyah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb satu-satunya yang berhak disembah Subhanahu wa taala. Wa hiya awsaful kamali wal 'azamati wal jalali allati istahaqqa biha ayyu'lah wa yu'bad wa yudhall lahu wa yukhda' lah. Dan Allah, lafaz ini mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang besar, yang berhak dengannya, yang berhak dengan sifat-sifat yang sempurna tersebut, yang agung dan besar tersebut, untuk disembah oleh hambanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wa dalun 'ala al-ubudiyyah wa hiya af'alul 'abdi alladhi yaqtadiha hadzal ism. Uluhiyah itu ubudiyah itu apa? Ibadah itu maksudnya apa? Yaitu perbuatan hamba-hamba ini, perbuatan kita ini. Perbuatan kita seperti sholat, puasa, takut, mengharap, tunduk dan patuh. Ini adalah perbuatan kita. Dan semuanya ini, perbuatan-perbuatan kita yang berkaitan dengan ibadah ini, harus kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dhullin, dari ketundukan, kepatuhan, kekhusyukan, dan bersegera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengerjakan amal saleh, dan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah perbuatan hamba. Sujud, ruku, doa, sedekah, berbakti kepada orang tua, ini semuanya adalah ibadah yang tidak layak kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak berharap pada manusia, berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim. Kalau bahasa Indonesianya, yang maha pengasih lagi maha pemurah. Susah bahasa kita itu mau mengungkapkan, mau ngupas lebih panjang, lebih luas, itu nggak punya kehabisan kosakata bahasa kita. Sahih ya ikhwan, betul. Saya sering kali mendapatkan lafaz dalam bahasa Arab, dalam hadis atau ucapan para ulama, itu susah mencari bahasanya, makna yang tepat dalam bahasa Indonesia. Bahkan kurang mewakili gitu, yang tepat gitu nggak ada, paling ya diwakili dengan kalimat apalah gitu. Subhanallah, saking luasnya bahasanya, bahasa Arab, sampai dalam bahasa Indonesia kita itu kehabisan kosakata untuk mengibaratkannya. Allahu Akbar. Singa, harimau, itu dalam bahasa Arab tuh lebih dari 10 kalimat. Tapi tidak tahu yang ini artinya apa gitu. An-namir itu apa ya?
Ja'far, Usama, itu singa yang bagaimana? Itu susah untuk mencari yang tepat gitu. Akhirnya udah singa gitu. Karena adanya yang di bahasa Indonesia kita singa sama harimau. Panter kan dari luar. Cita kan, ya cita, mungkin tambah cita. Dalam bahasa Arab ada lebih dari 10 kalimat yang menerangkan harimau atau singa. Tapi secara makna yang tepat untuk mewakili lafaz ini susah harinya. Subhanallah. Belum kalimat yang lainnya. Hari kiamat, yaumul kiamat disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 20 nama kalau nggak salah. Subhanallah, saking kayanya bahasa kita ini, bahasa Al-Quran kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengar penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, apa bedanya? Kalau Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Pengasih, pemurah sebenarnya sama aja sebenarnya. Ngasih, murah. Sama aja artinya. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim tidak sama. Ismani mushtaqani min ar-rahmah. Dua kalimat yang terambil dari kata-kata rahmat, yang menunjukkan dalani ala thubutiha lillah, yang menunjukkan lafaz rahmat ini, yang menunjukkan bahwasanya lafaz ini benar-benar disandang oleh Allah, atau sifat rahmat ini benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar memiliki sifat pengasih, penyayang, rahmat. Amar Rahman, adapun Rahman, huwa dalun ala rahmatil wasi'ati syamilah, menunjukkan rahmatnya Allah yang luas, yang mencakup segala sesuatu. Yang luas, rahmat yang luas, yang tidak ada batasnya, tanpa dikhususkan, luas dan umum, mencakup segalanya. Itu Ar-Rahman. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, ada dalilnya, bayangin. Dalam surat Al-A'raf 156, Allah berfirman, dan rahmatku seluas segala sesuatu. Ini maksudnya Rahman. Dan rahmatku seluas segala sesuatu, luas, mencakup segala sesuatu. Dari nama Rahman terambil rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim dalun ala ma khassallahu tabaraka wa ta'ala bihi awliya'ah wa asfiya'ah, kama qala jalla wa ala wa kana bil mu'minina rahimah. Adapun Rahim menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini hanya untuk hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ayat 43, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat rahim terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada ayat wa kana bil mu'minina rahmana, enggak ada. Wa kana bil mu'minina rahmana, enggak ada. Adanya bunyi ayatnya wa kana bil mu'minina rahimah. Allah terhadap orang-orang yang beriman amat sangat belas dan kasih. Khusus. Allahu Akbar. Kalau Ar-Rahman tadi, yang luas tadi, semuanya dapat. Tumbuh-tumbuhan dapat kasih sayangnya Allah. Binatang dapat. Orang kafir pun juga masih mendapatkan rahmat yang ini, rahmat yang luas ini. Belas kasihannya Allah yang luas ini. Kok bisa saat iya? Kalau enggak mendapatkan rahmatnya Allah, enggak mungkin mereka bisa tinggal di muka bumi ini. Kalau bukan karena rahmatnya Allah yang luas ini,
Gak mungkin mereka bisa minum, bahkan mungkin tidak akan diturunkan setetes air buat mereka kalau nggak Allah kasihan sama mereka. Sampai orang kafir, bahkan kok kita lihat, masya Allah, orang kafir kondisinya mungkin dari segi duniawi agak gridnya agak tinggi dikit dari kita. Iya, karena Allah berikan di dunia, tapi bukan untuk di akhirat. Di dunia siapa saja Allah beri, orang kafir, orang muslim, Allah kasih. Dan pemberiannya Allah yang luas ini tidak pandang bulu iman atau kufur, semuanya dikasih. Harta contohnya, pemberiannya Allah, siapa saja dikasih. Orang kafir dikasih, orang musyrik dikasih, koruptor banyak duitnya, semua dikasih. Orang-orang mujrim, orang fasik, orang ahli maksiat, diberikan segala-galanya Allah di dunia ini. Iya, Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada hubungannya dengan cintanya Allah kepada hamba tersebut. Pemberian Allah di dunia ini tidak ada hubungannya dengan cinta dan bencinya Allah kepada hamba. Nggak ada hubungannya. Kalau miskin berarti dibenci oleh Allah, nggak ada kayak gitu. Kok melarat berarti ini berarti nggak disukai oleh Allah, nggak ada. Melarat tidak ada hubungannya dengan bencinya Allah kepada hamba, tidak ada hubungannya. Paham ya ikhwan? Baru nanti di akhirat kok surga itu benar-benar dikhususkan untuk hamba-hambanya Allah yang beriman. Kok itu jelas berhubungan dengan cintanya Allah pada hamba. Khusus pemberian di akhirat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang tadi manusia pilihan, orang yang beriman, hambanya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak banyak di antara kita yang beranggapan keliru, suudzon kepada Allah. Kenapa? Aku ini masalah nggak selesai-selesai. Terus anak ini punya masalah terus, Ustaz. Apa Allah itu benci sama aku? Tidak ada kayak seperti ini pemberian. Bahkan sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kalau Allah cinta kepada kita. Kalau Allah perbanyak ujian kepada hambanya, itu ada dua kemungkinan. Allah pengen menghapus dosa kita, kemungkinan pertama. Anak ini, seingat anak-anak pernah tuh berbuat maksiat. Ustaz tahu sendiri lah, anak kan selalu dekat dengan Ustaz, anak bisnis hati-hati, anak nggak pernah tuh bentrok sama bini, mulut anak-anak jaga banget Ustaz, hak orang-orang sekitar anak jaga Ustaz. Berarti ada kemungkinan yang kedua, Allah pengen mengangkat derajat antum. Ujian itu fungsinya ini Pak, mengampuni dosa, menghapus dosa kita di dunia ini, sehingga kita di akhirat masya Allah sudah nggak ada lagi bawa beban. Udkhulul jannata allati kuntum bihi ta'malun atau bima kuntum ta'malun. Masuklah surga, balasan dari apa yang selama ini kalian lakukan di dunia. Subhanallah, betapa indahnya kalau itu dikatakan oleh kamu, masuklah ke surganya. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku maksudnya hamba-hambanya Allah, orang-orang yang beriman, yang setia mengikuti aku. Umatku adalah mereka umat yang dirahmati oleh Allah. La yadkhuluna an-nar kulluhum yadkhuluna al-jannah. Kulluhum yadkhuluna al-jannah. Seluruhnya dari umatku ini, maksudnya orang-orang yang beriman, yang setia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mereka akan masuk surga dan tidak ada satupun yang masuk neraka. Kenapa? Karena siksaan mereka atau pensucian dosa mereka itu di dunia. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, orang yang beriman itu Pak, pembersihan dosanya itu di dunia. Dengan ujian, cobaan, sakit, penyakit, gak ujung sembuh-sembuh. Kok gak mati-mati ya Ustaz aku? Ada orang yang mengatakan kayak gitu sama saya. Aku minta mati-mati. Iya Ustaz, ada. Sudahlah, anak dah bosan dunia ini. Masya Allah, dah bosan hidup di dunia ini. Lagian anak juga banyak penyakit kayak gini, gak sembuh-sembuh. Enggak, jangan minta mati. Gunakan sisa hidup untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah hidup ini kebaikan untukku. Kalau hidup ini baik untukku, jadikanlah hidup ini tambahan amal soleh untukku. Kalau benar-benar kepanjangkan hidupku, jadikanlah kematian buat istirahat untukku. Kalau benar-benar kematian itu adalah pilihan terbaik untukku. Gitu kok berdoa. Jangan, ya Allah, cabutlah aku ini. Aku udah bosan di dunia. Subhanallah. Ada loh Pak kayak gitu Pak. Ada loh Pak. Subhanallah. Ini salah, keliru. Diberikan kesempatan hidup berarti kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak apa? Amal saleh. Yang mati aja masih berharap untuk hidup kembali. Pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia ini sekali lagi tidak ada hubungannya cinta dan bencinya Allah pada hamba. Jelas ya ikhwan? Ini disebutkan dalam surat As-Saba ya, atau surat At-Tur. Ana lupa. Surat As-Saba kelihatannya. Allah Ta'ala alam. Orang kafir Quraisy mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin." Kami ini wahai Muhammad, orang-orang Quraisy, kami ini wahai Muhammad, umat pilihannya Allah, manusia-manusia pilihannya Allah. Kami ini disayang oleh Allah. Mau buktinya kalau Allah sayang pada kita? Kita banyak harta dan banyak anaknya. Dan kita nanti di hari kiamat tidak akan disiksa oleh Allah. Ngapain lo dakwahin gue? Ngajak-ngajak untuk nyembah Allah. Kita ini manusia pilihannya Allah. Duit kita banyak, harta kita melimpah, anak kita banyak. Ini bukti kalau Allah itu sayang pada kita. Makanya orang Quraisy gak setuju banget Muhammad tuh jadi nabi. Sampai mereka mengatakan, kenapa kalau benar-benar Muhammad tuh nabi, kenapa dia tuh miskin? Itu komentarnya. Kenapa Allah tidak milih salah satu dari dua orang yang tinggal di Mekah ini atau di Taif? Yang di Mekah yang terkenal saudagar kaya raya adalah Walid bin al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kenapa bukan Walid yang jadi nabi? Atau Mas'ud As-Saqafi, saudagar terkaya di negeri Taif. Taif itu 6 kilo arah ke Yaman. Dari Mekah 6 kilo. Taif yang dingin, puncak-puncak, daerah-daerah pegunungan Taif. Itu juga ada saudagar kaya terkenal di Taif, namanya Mas'ud As-Saqafi. Atau yang lainnya yang jelas dari Bani Saqif, dari kabilah Saqif. Kenapa bukan salah satu dari dua orang ini yang jadi nabi? Kenapa Allah yang jadi Muhammad? Ini kan miskin, gak punya apa-apa. Bayangin, jadi standar kebaikan, kasih sayangnya Allah kepada hamba itu, standarnya yang dibuat orang-orang kafir Quraisy itu banyaknya harta dan anak. Kan sekarang juga banyak model-model orang seperti Walid bin Mughirah di zaman sekarang ini.
Apa itu ngaji sama ngaji pengajian di Salsabila itu, orang-orang melarat semuanya itu yang kajian itu. Lihat di kajian kita ini, parkirnya aja isinya kok nggak Pajero ya Alphard. Masya Allah. Sampai. Na'udzubillah min dzalik. Kajian apa itu? Orang miskin itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, ini tidak usah kecil hati kita, nggak punya harta, nggak punya dunia, tapi kita memiliki keimanan dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kita minta dan kita berusaha. Nah, tidak usah kecil hati, jujurnya Ali. Berarti Allah ini kelihatannya nggak galak sama aku, Allah, masya Allah, keluar nggak galak lagi, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kelihatannya nggak suka sama aku. Na'udzubillah min dzalik, kata-kata seperti ini. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim, selesai. Baru masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama atau ayat yang kedua. Alhamdu pakai ha. Itu artinya as-sana 'ala Allah ma'al hubbillah. Pujian untuk Allah dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Bukan cuma memuji aja, tapi dibarengi dengan apa? Rasa cinta kepada Allah. Makanya saya ingatkan pertemuan yang lalu, jangan sampai salah apa? Ucap alhamdu. Alhamdu, na'udzubillah. Na'udzubillah. Bisa kufur kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu artinya al-halak, kebinasaan. Pakai hak. Alhamdu pakai hak, kebinasaan. Kebinasaan bagi Allah, na'udzubillah min dzalik. Bisa kufur kita mengucapkan seperti ini. Makanya jangan salah mengucapkan. Yang perlu diwaspadai ketika membaca Al-Quran, ketika kita bertemu dengan huruf-huruf mutaqaribah, huruf-huruf yang berdekatan, makhraj hurufnya, tempat keluarnya itu berdekatan, atau satu makhraj tapi sifatnya beda gitu lah. Seperti ha dengan ha, itu satu tempat keluar di kerongkongan, cuman letaknya yang berbeda, kerongkongan bagian atas dengan kerongkongan bagian bawah. Nah, ha ini bagian tengah, kerongkongan bagian tengah. Ha ini pangkal tenggorokan yang dekat dengan dada. Ini ha. Ha tengah sama a sama. Ain dengan ha itu di tengah sama. Ha dengan hamzah itu di pangkal sini. Jangan keliru makanya. Hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas. Ini yang dekat-dekat seperti ini tolong diwaspadai. Ha dengan ha dengan alhamdulillah. Baca alhamdulillah Pak, nanti kita doain. Kalau nggak baca alhamdulillah ya nggak kita doain. Kalau ada yang bersin baca alhamdulillah kita doain. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau diem ya nggak kita apa? Doain. Itu sunnahnya. Yang didoain yarhamukallah, balas apa? Yahdikumullah, itu doanya. Nah, sampai mana tadi? Yang perlu diwaspadai juga ha dengan kha. Kha ini di atas, di sini dekat dengan lidah. Kha dekat dengan lidah. Kha sama dengan ghain. Ghain dengan kha ini tempat keluarnya sama di atas. Ya, sin dengan sad, sin dengan fa, fa dengan sad.
Sya ini sering terbulak-balik. Ya, ini harus dibedakan. Sa itu juga tempat keluarnya aja, makhrajnya dah beda. Sa juga itu beda. Sa sama di ujung lidah, cuman posisi lidahnya itu beda dengan sa. Sa, sya ini juga posisi lidahnya beda. Sya itu di tengah lidah, sa ini di ujung lidah, sya itu di tengah lidah. Harus beda. Makanya kalau imam suka baca surat Al-Qari'ah ketahuan nanti. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ketahuan. Mabthus salah berarti. Kal farathil mabthuth. Jadi fa semuanya. Yauma yakunun nasu kal farathil mabthuth. Jangan diangkat jadi imam Pak, kayak gini nih Pak. Kasihan makmumnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabshush. Semuanya jadi sya semuanya. Ya, harus belajar, makanya harus belajar. Kaku Ustaz, ya harus belajar. Kamu, ya jangan jadi imam kok begitu. Jangan jadi apa? Imam. Jangan maksakan diri jadi imam. Alhamdu, puji-pujian bagi Allah dibarengi dengan apa? Rasa cinta. Yusni alaihi ala asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa yusna alaihi ala ni'amihi wa alaihi wa mainanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama-nama yang Allah sandang, nama-nama Allah yang maha indah, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan sempurna. Kita memuji Allah atas nikmatnya. Kita memuji Allah atas segala pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita hitung-hitung. Tidak bisa kita main angka-angka dalam menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb. Allah musta'an. Makanya Allah ingatkan dalam surat Ar-Rahman, diulang-ulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian ingkari itu? Nikmat ini banyak sekali ya kawan. Ini dalam kondisi baru-baru aja yang meledak kemarin di bulan 7, Juni, Juli, itu COVID. Yang orang mati itu kayak makan sehari 3 kali Pak. Innalillahi, habis subuh. Sebelum zuhur, innalillahi. Sebelum maghrib, habis asar, innalillahi. 3 kali sehari semalam. Kayak orang makan, kayak konsumsi Pak, makan. Orang mati, COVID. Subhanallah. Subhanallah. Di rumah sakit itu, bulan-bulan itu, 6-7 itu, satu rumah sakit itu setiap hari dari 12 sampai 20 mayat. Hampir seluruh Indonesia. Dari 12 sampai 20 jenazah setiap hari. Allah ambil mereka karena Allah sayang sama mereka. Dan Allah sisakan kita karena Allah sayang juga pada kita. Subhanallah. Ini patut kita renungi. Nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang banyak diremehkan oleh orang. Nikmat sehat. Nikmat sehat Pak. Kita bisa rukuk dan sujud dengan khusyuknya. Sholat dengan tumakninah dan khusyuk. Itu orang yang sakit itu Masya Allah, pengennya bukan setengah mati, pengen melangkahkan kaki, kok perlu merangkak ke masjid. Orang-orang yang di ICU
unit gawat darurat yang semuanya selang di mana-mana itu. Mereka Masya Allah kok bisa berbicara, pengen tuh ke masjid. Saya pengen taubat. Dan saya sering kali mengunjungi orang sakit itu pasti anak tanya, nanti kok sembuh pengen apa itu. Ini penting kalau mengunjungi orang sakit, selain didoakan di akhir, tanyakan kalau kamu sembuh pengen apa. Rata yang saya tanya, kok kamu sembuh mau apa? Anak pengen taubat Pak Ustaz. Masya Allah. Anak pengen belajar sama Pak Ustaz. Itu saya dengar sendiri. Ajari, bimbing saya nanti Pak Ustaz. Ternyata dia meninggal dunia sebelum sembuh. Anak pengen umrah sama anak dan cucu anak Ustaz. Masya Allah. Tidak ada yang pengen. Anak pengen nongkrong di pinggir jalan. Tidak ada. Kate Pak. Tidak ada kayak gini. Anak pengen nongkrong itu di sungai, jembatan Musi 4 itu. Selfie di situ. Tidak ada. Rata anak pengen ke masjid. Anak pengen belajar Al-Quran. Anak pengen ngaji sama Pak Ustaz. Anak pengen umrah sama anak dan cucu saya. Subhanallah. Nikmatullah. Nikmatullah. Hari ini kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang insya Allah memberatkan timbangan kita, amal soleh kita di hari kiamat. Orang yang sudah mati, astagfirullah sejuta kali nggak bermanfaat. Orang yang mati itu mau istighfar, ampun ya Allah, ampunilah aku, nggak ada sudah, nggak ada lagi kesempatan untuk beramal sudah. Kita sekarang sedekah 1.000 rupiah, 1.000 bermanfaat untuk kita, asalkan dibarengi dengan keikhlasan. Allah panggil saudara-saudara kita. Saya yakin di antara jemaah ini ada yang keluarganya juga meninggal karena COVID atau yang lainnya. Allah panggil mereka bisa jadi karena Allah juga sayang sama mereka. Allah pengen ampuni dosa mereka dengan penyakit COVID itu. Akhirnya Allah panggil mereka, pengen diselamatkan dari fitnah dunia ini. Dan Allah sisakan kita ini, Allah juga sayang sama kita. Diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk memperbanyak amal saleh. Masya Allah. Nikmatnya Allah tidak terhitung. Tidak bisa kita main angka-angka dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Rabbil Alamin pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya? Mungkin 5 menit lagi. Kalau enggak kita tutup. Caknyo enggak ada ya. Caknya ya, nggak ada santan-santan gitu biasanya. Alhamdulillah. Nggak ada yang bertanya. Jemaah ini lucu, kadang-kadang suruh bertanya, nggak bertanya, tapi setelah selesai kajian, Ustaz mau nanya, nanya, kita mau pulang kita nanya, aduh, kenapa nggak tadi? Dan pertanyaannya itu bagus gitu. Bahkan sebagian ikhwah, pertanyaan ini diulang ya besok pertemuan yang datang antum tanyain lagi karena bermanfaat buat yang lainnya. Nah ini makanya jangan seperti itulah. Nah, di sini fadhal. Doa setelah bersinggah kita alhamdulillah atau sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Stop. Bukan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada. Ketika mau makan juga cukup baca Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Bismillah, Samillah, sebutlah nama Allah, berarti cuma Bismillah. Ketika hadis Rasulullah SAW kepada Salamah, kepada anaknya Ummu Salamah, yang Ummu Salamah pada waktu itu menjadi istrinya Rasulullah SAW, dan beliau menjadi istrinya Rasulullah SAW, sudah punya anak dari suami pertamanya. Anaknya itu ya hidup bersama Rasulullah SAW.
itu makan bareng sama Rasulullah SAW, dan dia tangannya itu sana ngambilin makanan sana, anak kecil kan. Akhirnya di Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW ajari, ya gulam samillah kul biyaminika wakul mimma yalika, wahai anakku, wahai nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tanganmu, makanlah apa yang ada di depanmu. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang di depanmu. Jadi kok makan itu punya prasmanan banyak gitu. Kayak makan di sederhana, saya berikan contoh sederhana. Saya berikan contoh. Saya juga jarang mau pakai sederhana itu, Pak. Saya contoh. Kan sederhana kan banyak dikeluarin semuanya, atau pagi sore lah gitu kan. Ji, banyak. Kita ketepatan duduk di sini kan. Duduk saya di sini. Pas di depan saya ini tahu tempe. Pas buntu ya tepat kalau tahu tempe. Pas bokek ya tepat kalau tahu tempe. Tahu tempe terus ada terong sama sambal di situ. Depan kita ini nggak jauh-jauh beda lah gitu. Yang ikannya, ayam, kepala apa itu nggak jauh gitu. Adabnya kita makan hewan di depan kita. Tapi kok enaknya Ustadz itu jamaah yang lainnya, foto Ustadz di dekat gitu. Karena nggak minta loh jamaah. Ini tidak wajib, adab, tidak wajib. Ya sunahkan seperti itu. Kok main benar-benar kepepet pengennya, ikhwan akhi bisa ambilin itu, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Maksudnya yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW tadi, makan apa yang di depan kamu. Subhanallah, adabnya yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Banyak ketika wudhu juga nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup baca apa? Bismillah. Ketika wudhu, ketika makan, ini cukup Bismillah. Alhamdulillah tadi ketika bersin cukup Alhamdulillah, nggak perlu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dianjurkan ketika kita dianjurkan juga membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika habis makan, Alhamdulillah, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku dengan makanan ini, dan memberikan minuman kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Masya Allah, semuanya datangnya dari Allah. Disunahkan juga ketika kita minum, Pak, baca setiap kali mau meneguk, baca Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga saya tambahi, banyak orang yang keliru istighfar setelah sholat. Banyak yang melakukan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada petunjuknya, Pak. Tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Beliau istighfar 3 kali ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Nanti akan sampai ke situ ini. Pelajaran kita akan sampai ke situ, insya Allah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaan syaitan. Nabi Adam itu tergoda, dikeluarkan dari surganya. Apakah mau penjelasannya dengan Ustaz? Itu kan seolah logika ada kontribusi syaitan. Jika Adam tidak terusir dari surga,
maka tidak ada kebahagiaan manusia di muka bumi. Jadi ada kontribusi syaitan. Apakah itu memang sudah sekarang Allah membuat supaya ada di muka bumi? Itu kan kena tergoda oleh syaitan itu. Mohon penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah berkehendak menciptakan Adam. Allah juga berkehendak menciptakan syaitan. Allah berkehendak syaitan itu memiliki sifat-sifat watak-watak yang seperti tadi, membangkang, nggak nurut, keras, menyesatkan. Tapi kita nggak boleh mengatakan, kok Allah menciptakan syaitan sih? La yas'alu amma yaf'al. Tidak boleh kita tanya. Allah nggak ditanya. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah memberi itu? Kenapa Allah nggak memberi saya? Gak boleh kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Semuanya berhubungan dengan takdirnya Allah. Dan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmah di baliknya. Ini berhubungan dengan takdir, Pak. Dan rukun iman yang paling berat mengimani takdir Allah. Kalau kita beriman pada Allah, insya Allah semua yang beriman, malaikatnya insya Allah beriman semuanya, iman pada Rasul, kitab, beriman kepada hari kiamat, insya Allah beriman. Tapi beriman dengan takdir, karena takdirnya ada dua, yang pahit dan yang manis, yang buruk dan yang baik. Harus semuanya diimani. Ini yang seringkali kita terseret, terjerumus pada perangkap-perangkap setan, keliru dalam memahami takdir. Masalah takdir, tugas kita itu cukup mengimani. Yang pertama, imani saja. Pak, ini masalah tadi keluarnya Adam, imani saja, pasti ada hikmahnya. Allah mengeluarkan Adam dari surga, ada hikmahnya. Syaitan bisa menjerumuskan Adam, pasti ada hikmahnya. Imani, iman, percayai segala takdir yang Allah tetapkan itu, insya Allah ada hikmahnya. Meskipun awalnya buruk yang kita rasakan, pasti dampaknya baik kok bagi orang yang beriman. Hasil akhirnya baik bagi orang yang beriman. Meskipun awalnya itu berat. Makanya imani saja masalah takdir ini. Yang kedua, tugas kita dalam masalah takdir, beramal. Imani kalau ada takdir dan ketetapan Allah, segala sesuatu nggak lepas dari takdirnya Allah, nggak lepas dari ketetapan Allah. Yang kedua, beramallah. Dalam menyongsong takdir ini kita beramal. Kan semuanya sudah ada, penghuni neraka, penghuni surga. Ngapain kita berbuat? Iya, berbuat ketaatan biar kita termasuk jadi penghuni surga, jannahnya Allah. Beramal, tidak usah banyak bertanya dalam masalah takdir. Antum pengen kaya, ya usaha, berbuat, dibarengi dengan doa, tawakal kepada Allah. Pengen sembuh, ya berubah, diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat, Pak. Masalah takdir ini berbuat. Pengen lunas hutangnya, bukan doa saja, ya Allah lunasi hutangku, tapi nggak berusaha. Nggak bisa, dibarengi dengan usaha. Punya keturunan, ya berusaha, nikah. Anak, Ustaz doakan anak Ustaz punya anak yang soleh. Sudah nikah tuh? Belum. Nikah dulu, minta doain anak yang soleh. Usaha dulu, nikah dulu, baru Ustaz anak udah 2 tahun apa? Nikah, belum isi-isi Ustaz. Nggak apa-apa akhi. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain Ustaz, insya Allah anak doain. Semoga Allah mudahkan usaha dan semoga Allah berikan antum anugerah keturunan yang saleh dan salihah segera mungkin. Seperti itu. Logis gak zaman itu? Itulah orang yang beriman. Jadi urusan masalah takdirnya Allah, gak usah banyak difikir, imani dan beramal. Sudah selesai.
Setan sudah tertutup, ini mau goda-goda yang lain sudah. Aku sudah beriman, mau goda apa kamu? Enggak usah, ngapain amal? Saya beramal, begitu. Baik, jelas ya jamaah. Cukup insya Allah Pak, 6:30. Mungkin ada yang mau jalan-jalan sama keluarganya hari ini. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.